Bapak boleh duduk sebentar. Bapaknya duduk, saya pinjem apa? Tongkatnya. Dia bawa tongkat. Siapa motor apa itu? Yang pakai tongkat siapa? Tuna netra. Saya pakai, saya coba. Untuk apa? Untuk mengajarkan otak saya, untuk membimbing otak saya bahwa betapa nikmatnya motor. Gini, saya pakai itu. Saya coba dengan mata tertutup 5 menit agak kuat. Kenapa? Pertama yang jelas gelap. Gelap. Kedua, nabrak-nabrak. Saya nabrak-nabrak waktu itu ada trotoar kecil ada. Saya nabrak-nabrak. Jadi kita bisa terjatuh terus kalau kita mata tidak terbuka. Pak Kus nanti bawa mobil pulang ya ke Sawah Jajar 2 sana. Ini sahabat saya. Tadi malam kemarin saya telepon sama-sama saya terus beliau ya Pak Bayaki, saya sampaikan boleh nggak saya gini? Oh boleh, monggo. Artinya kita masukkan ke sini. Nanti boleh bagus dicoba bawa mobil ya ke sini ke Sawah Jajar ya tapi matanya ditutup. Iya Bapak. Gimana kira-kira? Atau sebaliknya mata buka terus. Gini terus. Apabila mata ini buka terus 2 kali 24 jam, kalau hanya 10 menit itu berbesmili, gak kuat, sakit dan pedas, gak kuat. Ternyata nikmat gak berkedip? Pernah gak mikir berkedip? Kok pernah gak? Kok bisa ngedip? Orang yang berpikir tentang ciptaanku, kata Allah, orang yang berpikir tentang keagunganku, kita tadi mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Salah satunya ini kedipan mata. Kalau ini terbuka 2 kali 24 jam, ini sudah berapa hari itu? Usia berapa? Pernah saya sampai tanya di sini, umur berapa Pak Usman? Udah gitu belum? 60. Masa umur berapa? 60. 42. 67. 60 tahun. Nah ini udah bener ini. 67. Tapi ini 60 tahun. Kalau kita pakai dimensi tahun, coba dimensi tahunnya kita geser dimensi bulan, kita geser jadi dimensi hari. Kalau 60 tahun berarti berapa hari? Kalkulator. Berapa hari? Kalau 50 tahun kali 365 berapa? 18.250 ya kan? Ditambah 365 berarti tambah 350 berarti berapa? 350. Tadi 18.250, 18.615. 18.600, anggaplah 18.000 hari kedip per hari. Pernah tahu berapa? Kedip buka tutup, buka tutup, buka tutup. Untuk bapak-bapak itu 15.000 kali kedip. Banyak gak Pak? 15.000 kali buat bapak-bapak ya, 15.000 lebih sedikit. Ibu-ibu itu 17.000 kali kedip. Berarti dia kali 15 sudah berapa
syukur. Di dalam dirinya ada rasa apa? Saya punya kucing. Kucing saya itu dulu ada 13, sekarang tinggal 9. Dikirim ke Palembang tua, tinggal 7. Kalau dengan saya lari, dengan saya lari, Pak. Jadi kalau ada saya itu lari. Ya. Kenapa? Karena takut. Tetapi dengan anak saya, ayo, namanya ada baby, ya, dipanggil, ya mau. Ada namanya Oyek, gitu, dipanggil, mau. Kadang-kadang dia di atas gitu, Oyek, gitu, cukur. Kalau saya panggil, suara saya lari. Kenapa? Karena anak saya terus beri makan, beri minum. Nah, akhirnya kucing ini tadi ada cinta dengan pemiliknya. Begitu juga kita, semakin kita mengamati, memperhatikan betapa nikmatnya ciptaan Allah. Contoh tadi bedil. Kalau bedil itu engselnya ditahan, cek gak bisa runtuh. 2 kali 24 jam buta total. Hanya 2 hari loh. Kita hidup sudah berapa? 18.000 lebih. Bahkan ada 21.000 lebih. 1 hari 15.000 kali ngedip. Ini kalau mekanisme ngedip ini tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka ini terus, ayo. Atau gini terus, apa yang terjadi? Nah, disinilah kita mulai mengaktifkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bisa ngedip. Pernah terima kasih ngedip? Pernah terima kasih ngedip? Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bisa ngedip. Beri aku ngedip terus ya Allah, buka tutup, jangan di stop. Ngedip itu di stop ya Allah. Salah satu ngedip. Saya teringat di saat saya masih mahasiswa, saya waktu itu di ruangan IGD, yaitu IGD sekarang instalasi gawat darurat. Nah, di sana itu ada satu orang naik becak waktu di tahun 83 saya di situ. Tahun 83 ada orang naik becak, kemudian ininya ditutup pakai sapu tangan. Terus apa keluhannya? Keluhannya apa? Mulutnya buka, gak bisa tutup. Buka, gak bisa tutup. Ini Pak, ya apa kira-kira? Kayak buaya, muak, gini terus, gak bisa tutup Pak. Engselnya ada di sini. Nanti kita bahas tentang kemarin Bapak mulai mencuci mulut ya. Pertama, kemarin sudah cuci tangan, alhamdulillah ya kan. Kemudian mencuci mulut. Ini saya lompat sebentar tentang tafakur, tentang mata. Kemudian ini Pak, buka mulutnya, kayak seperti ini terus. Ya bukan kenapa? Sakit di sini, ini ada engsel, ceklek, ini namanya yang bawah ini mandibularis ini ya, dagu ini sampai sini. Nah di sini, monggo Bapak pegang, ini ada yang gerak. Ini Bapak buka mulut, pegang dulu tangannya begini, di sini, terus kemudian buka tutup mulutnya. Ini ada. Coba kalau nggak pegang nggak dapat. Pegang ini di bawah ini kuping bawah, ini terus kemudian digerakkan. Coba buka mulut, digerakkan, buka tutup apa ini engselnya di sini Pak. Celak gini Pak, buka tutup. Ya Allah, kalau nutup gak bisa buka, ceklek gak bisa buka. Ya Allah, gak bisa mangan, ya
rumah sakit, Pak. Infus itu adalah antara jalan lain daripada untuk masukkan kebutuhan di dalam tubuh kita. Ada dokter tanya, kamu sudah bisa makan? Sudah. Keluhan sudah pulang. Untuk apa? Makan di rumah, ini cara makan. Selesai. Untuk apa dirawat di rumah sakit kalau tidak ada infus? Kecuali kalau ada kelainan yang lain. Ya. Maka kita tadi buka tutup barang siapa. Ya, ini saya ambil dua dulu. Ada tentang tafakur. Tafakur yang pertama, barang siapa yang senantiasa berpikir, berarti ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi, di situ ada kata fil ardi, jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, di dalam ciptaan langit dan bumi termasuk yang di dalamnya. Wa ikhtilafil lail malam wan nahar, pergantian malam dan siang. Untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi? Untuk apa Allah ciptakan malam dan siang? Untuk apa? La ayat, kuncinya di sini. La ayat artinya merupakan tanda-tanda, merupakan satu informasi. Contoh, kita mau ke Gadang, ya toh, ada tanda-tandanya kan? Lampu merah, lampu hijau, ada batas kanan, batas kiri, ada boleh belok kanan, boleh belok kiri, mobil di depan, oh awas ada tanda-tanda mau belok ke kiri, ada dia pasang lampu berarti harus mandek, di depan ada bahaya atau ada sesuatu atau belok kanan, kurang puas pakai lampu, pakai tangan printing yang istimewa kan. Kadang-kadang saya sering terkecoh apa seorang ibu itu dia belok kanan kiri, yang depan nggak tahu beloknya ke sana, yang bawa tidak koordinasi dengan pilot yang di belakangnya ini. Terus kemudian jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpikir, aktifkan ini untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda keagungan kebesaran Allah. Bagaimana untuk tahunya? Lihat ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah ini? Ya, untuk tahu ciptaan Allah la ayatin, maka harus aktifkan perangkatnya apa? Liulil albab. Kalau kita tidak aktifkan perangkat ini sering kita tidak aktifkan. Akal ini tidak diaktifkan, sehingga biasa malam siang kan ini tidak diaktifkan. Ya toh, gede buka tutup, karena ini tidak diaktifkan, berarti tidak liulil albab. Nah, kalau sudah masuk liulil albab, caranya bagaimana? Ini ada sahabat-sahabat kita di sini, di bawah ini. Nanti tolong Mas. Ya. Tak bungkus. Ya, monggo nanti jadi dikasihkan Ustaznya. Oke, Ustaz kemudian. Ya, sahabat kita enggak apa-apa. Jadi liulil albab. Nah, bagaimana cara mengaktifkan ini? Mengaktifkan ini bagaimana? Ayat berikutnya. Orang yang ingin mengaktifkan ini untuk mengetahui ayat-ayat Allah, ya. Alladzina yazkuruna Allah. Alladzina yazkuruna Allah. Artinya itu orang-orang yang ingin mengaktifkan albabnya, otaknya, itu adalah dia itu dia. Kalau al-guru itu berarti aku. Kalau yasguru berarti dia. Kalau tasguru pakai ta berarti kau. Kalau yasguru
Yazkur itu artinya itu ingat kepada Allah. Apa yang dia ingat adalah dia otaknya dia pikirkan tadi. Satu, dia bisa berpikir karena cintaan Allah, keagungan Allah. Bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam tubuh kita, Bapak masuk ke dalam tubuh kita, kita coba masuk ke dalam tubuh kita itu, otak kita itu luar biasa. Otak kita itu sangat luar biasa, Pak. Ada yang ada di sini. Ya, namun Pak, ada nyamuk, Pak. Ada nyamuk sampai. Nah, kenapa digerakkan tangan? Kenapa digerakkan? Karena info masuk ke telinga, ya terus kemudian saya bilang, infonya apa? Ada nyamuk diproses, maka tangannya disuruh gerak. Gerak. Proses ini 0, sekian detik. Proses di dalam, nanti kita akan bahas. Baru mulai dari informasi yang masuk, akson, neuron, dendrit, yang pada begitu cepat. Mas, kenapa gatal? Ya, di sini ada info memberikan otak gatal di tanganmu cuma garuk, tangan bergerak, itu luar biasa. Nah, jadi di otak kita kembali, yazkurunallah, artinya ingat kepada Allah. Kapan? Ini spesifik banget ayat ini. Kapan kita ingat kepada Allah? Kapan kita ingat kepada Allah? Yazkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Selama kita berdiri, kita yazkurunallah, ingat kepada Allah, maka ini kita berjalan. Otak kita akan berjalan. Sehingga orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran, dia membaca Al-Quran, maka ini akan aktif. Kiamat. Kemudian wakukudan, dalam keadaan duduk. Wa'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Berdiri harus zikrullah, duduk zikrullah, kemudian berbaring zikrullah. Ada lagi selain 3 ini, berdiri ya, duduk ya, berbaring ya, ada lagi. Ada Mas Bayu, boleh mengatakan ada satu lagi, apa? Jungkir balik. Jungkir balik, dia kan berdiri, duduk, berbaring, satu lagi jungkir balik. Kalau ininya jungkir balik, ya, ininya jungkir balik, al-bab tadi aman dia. Kenapa? Karena dia tidak punya tugas sebagai berdiri, duduk, dan berbaring untuk zikrullah. Jadi orang yang jungkir balik tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya, tidak wajib dia untuk zikir, tidak wajib. Mau jungkir balik ininya, ya, ngini kamu apa ini, Mas? Berarti masih berdiri, duduk masih. Tapi kalau ini sampai ngomong, ini misalnya lampu, atau ini misalnya karpet, apa ini, Mas? Kupluk lah. Semua pada nggak mau. Kita juga balik, semua pada nggak mau. Tetapi pada hakikatnya jungkir balik selama dia tidak berdiri, duduk, dan berbaring tadi. Kenapa? Kalau berdiri, duduk, dan berbaring, maka dia yazkurunallah. Kalau dia yazkurunallah, maka dia berakal. Apa itu yazkurunallah? Beringat Allah. Satu, tentang ayat-ayat kebesaran ciptaan Allah. Saya ingat di gadang ini pernah
kesurupan, wis cukup. Kita harus seperti itu. Jadi air hujan tadi saya bilang, ya Allah, kalau ini suhunya dinaikkan ya 100 derajat, maka semua akan ikan berani keluar. Panasnya 100 loh. Gimana kalau 500 derajat? Ini semua habis patah, apalagi 1000 derajat. Itu baru dari sisi suhu. Yang kedua, saya sering guyon kadang-kadang. Kalau saya keluar rumah, saya katakan saya nggak perlu pakai payung. Loh, hujan dong. Ya, ini kan hujan itu gimana sih jatuhnya air itu? Sini kan? Ya kan? Nggak bareng. Enggak kan? Satu-satu kan saya nggak bisa lewat sini. Bisa kan? Karena rapat, coba kalau nggak rapat, bisa kan? Nah, kalau air hujan itu dijatuhkan berapa ton saya cari. Kalau hujan itu nggak terlalu berapa, ada yang kadang-kadang sampai 50.000 ton. 50.000 ton. Kalau jatuhnya itu langsung bareng. Blek, ya Allah, kata-kata peyek, jadi peyek. Nah, di sini Allah sayang tak sama kita. Allah turunkan hujan tadi itu karena sayang sama kita. Sayang sama kita. Terus kemudian saya tafakkur lagi orang melihat. Saya waktu itu di bawah pohon, agak sebelah jauh sebelah situ. Ya Allah, siapa sih kira masjid desa kira pohon? Saya kira enggak sombong. Allah siram, dia butuh air. Ini sangat luar biasa. Nah, di saat kita bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah, atau kita aktifkan ini, kemudian dia suruh Allah, maka ya enggak, itu di dalam hati kita akan diisi. Apa diisi? Yang pertama, kita diisi dengan keimanan dan keyakinan yang kuat. Allah jawab kok dalam Al-Quran. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan air, Allah ciptakan hewan. Semua itu apa? Dia berzikir kepada Allah. Cuma kita saja tidak tahu. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Terus kemudian ini disiramkan. Kita bertafakur tentang itu. Semakin kita tafakur tentang itu, waktu itu turun hujan saya tambahin. Air itu saya tambahin. Yang dari tubuh saya apa? Air mata. Di sana saya tafakur, merenung, kemudian saya tambahin dengan air mata. Menangis saya. Ya Allah, Kau sayang banget ya Allah. Engkau sayang banget. Kenapa? Dengan sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita minum ini, semuanya dari situ. Kita minum, kita bisa wudhu, semuanya itu Allah turunkan air. Sekarang saya cari berapa banyak Allah cerita air di dalam Al-Quran. Berapa banyak tentang ayat-ayat air Allah. Ternyata manusia itu dari air. Manusia itu memang betul dari unsur tanah dan turun, tapi airnya dalam tubuh kita itu airnya berapa? Enggak banyak kok. 2/3, 65 sampai 70% banyu dalam tubuh kita. 65 sampai 70% air. Ternyata dalam Al-Quran itu 60 sampai 63. Saya 60 udah saya cari. Air, tentang air di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tentang menceritakan banyu, tentang air itu 60 ayat, Pak. Banyak, Pak. Termasuk air yang belum jadi kita itu. Air apa? Yang dikeluarkan oleh orang laki. Apa? Air mani. Itu pun dibahas dalam Al-Quran. Nah,
Kenapa saya kok begitu tentang ini saya perhatikan? Karena waktu itu saya diminta untuk ngisi kajian mitoni. Tahu mitoni? Apa itu mitoni? Amin. Kapan? Umur 7. Kenapa sih umur 7 sih Bu? Ibu, waktu hamil ada nggak mitoni? Ada. Kenapa kok 7 itu? 7 bulan apa 6 bulan? Apa 5 bulan? Apa 4 bulan? Berapa? 7. Kenapa kok 7? Ayo. Yang mitoni. Kita mitoni. Umur 7 bulan kok. Saya bukan orang Jawa. Saya orang Palembang, tak ngerti. Makanya saya tanya. Nah, waktu itu saya ngisinya diminta ada salah satu pondok untuk ngisi mitoni. Saya tolak. Dok, bulan depan dok ngisi mitoni. Saya tolak. Saya bilang, kenapa? Aku gak ngerti mitoni. Kenapa? Karena dokter Mustafa ini dari Palembang gak ngerti bab mitoni. Tapi saya dipaksa. Pokoknya Habib Mustafa yang harus ngisi mitoni. Ojo sing kenal sampai dia ngomong soal gak bisa. Kalau yang isi yang lain, ya toh, ini kami gak mudah. Cuma kami ada ngirim kontak saja ke warga lebih kurang 100 kontak. Terus kalau Habib yang isi, kami langsung akikah persiapan. Dan waktu itu belum akikah, ada yang kakaknya ya toh. Kemudian saya mau motong kambing atau berapa? Saya mau undang 2.000. Wih, undangannya 2.000 Pak. Saya pernah ngisi undangan 6.000, pernah 2.000. Saya bilang ini sih kenapa? Sih bener kok saya dipaksa. Oke, akhirnya saya terus diuber. Saya minta waktu 1 pekan ini dulu. Saya bisa mengatakan iya atau sanggup atau tidak. Keliling saya Pak, tanya mitoni. Pak, mitoni ini kan saya harus tanya orang Jawa. Ternyata banyak yang nggak tahu. Mek tahu mitoni tapi jeroane opo. Saya buka. Terus akhirnya saya katakan oke, iya. Setelah iya, pas hari H saya ngisi. Itu MC-nya minta saya ngisi. Tapi Mustafa nanti mau Mau'izatul Hasanah. Ini insya Allah lebih kurang 15 menit. Kira-kira apa yang saya lakukan Pak? Apa yang saya lakukan? Ininya, mic-nya tak kayak no MC. Motong aku. Lebih apa? Aku belajar 1 bulan lebih. 1 bulan saya belajar mitoni. Sampai ke rumah aku naik 15 menit mau aku. Lu piro 2 jam. Lu 2 jam. Bolehlah diskon sedikit lah. Aku kata boleh. Sampai kata boleh ya wis. Setuju kan? Saya bilang yang foto rumah setuju 2 jam. Menang ya wis mau cari Habib Mustafa. Saya sampaikan Pak, mulai dari awal, mulai dari sperma, ovo, ketemu, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, sampai kapan mulai terasa manis. Kayak kerasa manis itu, ya kapan pahit. Dia sidik jeruk ini, kapan denger. Itu tak, oke semua satu. Kapan telinga itu aktif bisa mendengar. Ibu-ibu sering nggak ucapkan apa kalau ada sesuatu apa? Amin. Apa? Amin. Kalau ada sesuatu yang tidak suka dipotong. Amin. Jawab baik kan? Denger itu. Bayi itu denger. Apa peristiwa kok 7 bulan itu? Ternyata orang-orang dulu Pak, orang-orang budaya Jawa istimewa Pak. Kok 7 itu? Ada semua itu Pak. Kalian satu-satu baru melek kabeh Pak. Mustamiin yang 2.000 tadi setelah itu bulan stop. Saya udah ngomong 1,5 jam, ini 1,5 jam lebih 10 stop. Ben kami sobek terus Ben enggak dong.
Sano sate, sano guli. Padahal itu sudah jam setengah 10, hampir jam 10 malam. Jadi saya mau jadi satu-satu bagaimana kita sebelum jadi kita itu, Pak. Kita masih ada di dalam kandungan kita menjadi situ. Nah, di situ aja kita tafakkur, Pak. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang apa yang masih ada di dalam tubuh kita ini. Ini mungkin waktu masih ada sedikit, ya, masih ada 541 kan, masih ada 4 menit. Bapak-bapak nanti waktu mandi atau di rumah boleh lihat di perut. Ada apa di perut? Ada apa? Coba apa? Ada di perut. Apa? Ada suara. Ada apa di perut? Punya semua kok. Apa? Yang kelihatan. Hah? Udin. Pernah dengar judul kajian Udin? Nanti kita bahas. Udin. Masya Allah, Pak, luar biasa, Pak. Saya bertanya beberapa dokter, ada profesor, Udin dong. Fungsinya apa? Insya Allah nanti saya ketemu lagi di Bogor di awal Agustus. Tanggal 2, tanggal 3, insya Allah beliau bisa hadir. Saya bilang PR saya fungsi Udin. Dia seorang ahli ginjal dan hipertensi. Saya bilang, apa? Yuk, aku kan kepikir, sampai kok ono isi kita. Bukan masalah ada, memang ada. Dulu saya masih kuliah, ada dari Belanda. Saya suka, Pak. Saya ingin tahu, Pak, apa? Waktu itu ada namanya appendix. Nah, terus kalau appendix itu khusus buntu, itu saya bertanya apa fungsinya? Waktu itu nggak ketemu. Akhirnya ketemu khusus buntu itu adalah salah satunya untuk ini. Nah, ya. Terus kemudian kalau dia appendicitis berarti dia ada itisnya. Kenapa harus dipotong? Nah, terus saya katakan selama ini misalnya kita ada infeksi di konjungtiva, nah ditambah itis, konjungtivitis, infeksi pada konjungtiva. Kalau kita misalnya ini ada namanya parotis, nanti kita bahas belum kita bahas ya, tentang parotis, sakitnya infeksi namanya parotitis. Ya, kalau kita misalnya gigi kita gusinya itu namanya gingiva, jadi gingivitis. Jadi berhubungan dengan itu ditambah itu berarti dia infeksi. Nah, appendix jadi appendicitis. Kenapa nggak dikasih obat atau antibiotik? Jadi ahli bedah mesti bedah bagaimana ahli penyakit dalam terkawal dengan ini. Nah, itu hanya coba saya terus sering bertanya, termasuk juga saya mencari teknik tadi. Teknik berapa kali itu saya cari, Pak. Akhirnya kita bertafakur tentang kebesaran keagungan Allah. Apabila itu kita terus kita gali terus tentang ciptaan Allah, maka nanti di hati kita akan diisi dengan semakin yakin tentang kebesaran Allah. Karena apa? Karena ayat pertama kali turun apa? Diperintahkan oleh Allah. Ikra apa? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian khalaqal insan. Allah ciptakan manusia itu dari khalaqal insana min alaq. Berarti kita harus mencari tahu. Setelah kita mencari tahu, maka kita akan mengenal yang menciptakan. Kalau kita sudah mengenal yang menciptakan, maka posisi kita nanti yang pertama, ini baru tafakur yang pertama tentang kebesaran keagungan Allah, maka iman kita akan semakin kuat, keyakinan kita akan semakin kuat, terus kemudian juga tauhid kita akan semakin kuat. Ini yang kita cari. Larinya dari mana? Kita cari lagi. Ntar masih ada satu menit lagi. Kita akan cari yang lagi. Allah sampaikan ayat, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum.
ladzina amanu minkum, aku akan angkat iman kalian, aku akan naikkan derajat iman kalian. Dari mana? Walladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang mencari ilmu, yang berilmu beberapa derajat. Jadi ini harus, kalau ingin imannya kuat, tidak ada kata lain kecuali dengan ilmu. Nah, sehingga ayat pertama kali yang betul-betul adalah Iqra, ilmu, mocok. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, maka otak kita ini kita akan semakin kuat, semakin aktif, maka akan bersambung dalam hati kita akan semakin mantap, semakin beriman. Sebelum kita tutup, boleh ada satu dua yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih link ada. Amin. Lanjut. Jangan sedikit. Ya. Ya, terima kasih. Di mana sering kita temukan itu usia setengah baya ke atas kelihatan dalam fisiknya sehat, tapi setelah masuk kamar mandi mereka jatuh, terus akhirnya terjadi jatuh ini dibawa ke rumah sakit, ya akhirnya itu meninggal dunia. Ini bagaimana penyebabnya? Terima kasih. Ya, tanya kenapa kau jatuh di kamar mandi? Simpel aja dulu sementara. Yang ini sebenarnya ada kajian sendiri. Belum, nanti di Nurul Hikmah. Bukan masuknya di Mustaqim kemarin mau masuk ke sana. Tapi ini nanti di Nurul Hikmah di Sawu Jajar di Ranu Grati turun. Di beliau juga ikut saya ada. Coba sampai tinggal di mana? Sampai tinggal di mana? Saya tinggal di bulan. Gadang sini aja. Iya. Si muamanah besok apa ya judulnya ya? Saya besok di sini muamanah, Sabtu besok di Miftahul Jannah, kemudian Ahadnya di sini muamanah. Oh belum bab itu. Sedikit aja. Satu saya ambil intinya dulu. Pertama kali posisi kita tidur. Posisi kita tidur, maka ini belum cerita jantungnya. Jantung, otak. Di saat Anda bangun, duduk. Nah, saya berharap jangan dulu duduk. Bangun, lihat apa yang terjadi, yang dilakukan. Ada beberapa senam. Saya punya 7. Jadi setiap kali mau saya bangun, ada 7 senam. Butuh waktu lebih kurang sekitar 6 menit. Kalau enggak, ya saya kasih dulu senamnya sedikit aja. Anda lakukan posisi tidur, ya kemudian kaki digerakkan. Bisa di situ ya, kamera. Boleh kalau mau latihan supaya kita bisa tidak jatuh di dalam kamar mandi. Kita kan tidur kan? Di saat tidur, tidur, maka ya ini yang pertama adalah kalau kita ada gambar pada pinggang ini kita untuk ini, tapi nggak usah ini dulu, nanti aja. Ini untuk yang ini simpel aja. Yang pertama itu, yang kedua adalah ini digerakkan pada posisi tidur ya, pada posisi tidur ujung ini pompaan. Untuk pompaannya di sini, pompaan jantung itu di sini, di kentong. Ini, terus kemudian setelah itu ini gerakan, setelah itu diangkat satu putar. Ini untuk pompa supaya apa? Yang startan di sini supaya dia pompa naik ke atas. Udah selesai. Yang kedua angkat begini, nanti posisi tidur. Kalau nggak bisa angkat, pinggang masalah. Jadi kalau gini, itu lagi tak tiga oleh gini aja cukup sedikit. Nah, berapa kuatnya di perut? Itu senam, nggak usah. Jangan tinggi-tinggi Pak. Dikit aja jawab, sedikit aja. Jawab, tidur, dikit aja.
Jangan tinggi-tinggi, turunkan lagi, turunkan segini aja. Nah, tangannya di atas, tangannya di atas. Belakang, ayo tahan. Apa yang terasa? Oh, 1 menit aja udah bagus. Oke. Nah, itu kalau kita ada waktu agak banyak. Kalau nggak posisi kaki kita ditempel rata, ini ditarik. Posisi tidur tadi ya. Tidur gini, ini ditarik sampai sini. Nah, tujuannya apa? Supaya pembuluh darah yang ada di sini, ada pembuluh darah klep. Belum saya ceritakan tentang bagaimana membuka jantung ya. Saya pernah itu karena lama nggak latihan, ya, ada kira-kira 12 di sini. Oke, ini jadi bangun pertama ini dulu, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah ini bagus, kita mungkin keburu-buru duduk dulu. Jadi setelah berdiri, duduk. Nah, di saat duduk ini maka pompaan kita kepala masih belum banyak, karena di sini kunci kesadaran itu di belakang sini, dia belum mendapatkan oksigen yang penuh. Kenapa? Karena jantung tadi, pompaan jantung tadi kurang kuat. Berapa pompa jantung? Pompa jantung itu harus 9 sampai 12 meter. Tapi karena kita jarang olahraga, karena kita tidak tahu jantung mana yang harus kita pompa. Oke, duduk sini sebentar. Kalau mau agak rileks, pijet-pijet ini. Nah, kira-kira setengah menit, 30 detik. Udah selesai, duduk. Selonjor atau di bawah, kan kita tempat kasur ya. Duduk di bawah. Bukan duduk di bawah ini, duduk kaki selonjorkan ke bawah. Kayak duduk di kursi gitu, begini. Itu dulu. Setelah itu baru kita sebelum ke kamar mandi minum air. Minum air 2-3 detik, minum bismillahirrahmanirrahim, minum air, maka darah yang 1 malam, ya, selama 6-7 jam itu tidak pernah diisi asupan, tidak diisi cairan, sedangkan di dalam tubuh bekerja sepanjang menit. Itu bekerja terus, butuh energi, butuh air, masukkan banyu. Kenapa? Kalau kita tidak masukkan banyu, darah kita masih kental. Darah kita masih dipakai tadi, dipakai apa? Cairan tadi. Nah, darahnya kita isi berapa? Ya 1 gelas. Kalau mau 1 gelas segini, monggo. Ya, kalau saya nggak sanggup. Kenapa? Karena nantinya waktu saya sholat tahajud, gini, kebelet. Yang kedua, bagaimana cara minum? Nanti bagaimana cara minum supaya nggak kebelet? Ada teknik minum supaya tidak mudah. Oke, terus kemudian minum air. Setelah itu baru ke kamar. Nah, yang di luar itu, di luar daripada kita bangun tidur, saya kasih sedikit ya untuk menutup. Mau kita berdiri semua, berdiri semua. Oke, ibu-ibu berdiri semua. Jantung kita ini satu, jantung primer. Di sini ada jantung sekunder. Mau dipegang ini. Nah, gimana caranya supaya dia pompanya bagus? Jadi caranya boleh kita duduk di kursi, ya, atau dimainkan. Nah, misalnya ini, tapi ini lurus ya, ini dimainkan. Jadi kita posisi duduk, jadi dimainkan untuk yang ini. Atau kalau mau berdiri lebih kuat, jadi posisinya lebih kuat, jadi ini diangkat, lepas. Jangan begini dulu, nanti. Jadi angkat aja, angkat, lepas, angkat, lepas, angkat, lepas. Boleh ini digeser, aku tak maju sedikit biar ibu-ibu kelihatan. Cukup ya? Ya, cukup. Ya, ini tasnya Pak. Ya. Monggo disebut boleh. Ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa di sini ada otot namanya jantung sekunder. Untuk apa? Kalau yang jantung ini tadi pompa seluruh tubuh, apalagi ke bawah. Nah, dia di bawah untuk naik ke atas harus dibantu dengan ini.
Kalau kita di atas bus atau lama duduk, kaki kita sering, sepatu kita sering sempit. Kenapa? Karena bengkak. Jadi kalau kita pompa, ini caranya. Pompanya adalah ini begini. Terus kemudian ini saya belum cerita tangan dulu ya, baru ini saja. Jadi ini saja. Kalau mau tangan nanti baru kita tambah dengan tangan. Ini dulu deh. Jadi angkat, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan. Gak usah banyak-banyak, 300 kali. Kenapa? Loh, benar ini. Saya bukan dokter itu. Benar. Coba, Anda coba. Saya tidak teruskan. Tidak usah jadi 1, 2, 3. Enggak banyak kok. Jadi boleh nanti kalau sudah biasa Anda coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini boleh dilakukan 20 kali. 20 kali nanti, 20 kali nanti. Nanti kalau sudah pol bisa sampai 300 kali. Jantung itu pompa berapa kali sih? Coba. Jantung kita itu pompa per menit. Ya tuh 70 kali sampai 100 kali per menit. Kalau 5 menit berapa? Sudah berapa? 350 sampai 500 kali. Hanya berapa? Hanya 5 menit. Dia pompa 24 jam non-stop. Kalau kita ingin dia kuat, dia bagus, bantu dengan ini. Adalah dengan cara ini. 2. Kalau males begini, boleh sambil ini bisa duduk. Boleh sambil duduk. Kamu duduk sini. Nah, duduk di kursi, agak tinggi sedikit. Ininya begini. Boleh sambil duduk di kursi. Nah, ini. Ya. Jadi sambil duduk, ini begini. Nah, tapi kalau ini jangan, ini terlalu rendah. Itu terlalu rendah, karena kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau posisi di bawah, ini begini. Ya, kira-kira 300 kali. Enggak berat Pak. Saya lakukan itu, ternyata bagus. Oke, mau jalan sini ke Lawang sama saya, oke. Saya masih kuat, masih siap. Tapi bukan jalan-jalan, bukan jalan-jalan. Gini bukan jalan. Dan kalau jalan-jalan gini akan ditonjol. Jadi siap nggak ini dilatih dulu, nanti tidak mudah jatuh. Untuk apa? Pompaan oksigen, pompaan nutrisi, pusat kesadaran, pusat keseimbangan dia akan bagus, nggak mudah jatuh ke kamar mandi. Oke, itu ya. Nanti masih banyak lagi. Beberapa senam. Nanti ini dulu, ya toh, latihan ini. Nanti bisa dengan ayunan. Bisa dengan ayunan. Ini pompaan jantung ini. Kenapa saudara? Ini bisa juga. Tarik nafas 20 kali. Nah, coba ayo sekarang 20 kali. Ya mungkin. Tapi ini digenggam ya. Dibuka, digenggam. Jadi di sini buka, ini digenggam. Jadi 25. Oke, cukup. Ya Allah, ada satu. Waktu sujud enak. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini kajian kita adalah monggo astagfirullah rabbal alamin astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman